Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i sunnanil mursalin minha at-ta'atur was-siwak wal khitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan nanalu biha al-ghufran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu min tihama ila jamil buldan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Shadaqal 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aslama falyahtatin walau kana kabiran. Faqala Abdullah bin Abbas al-aqlafu la tuqbalu lahu sholatun wa la tuqadu dabihatuhu au kama qala. Al-hadis. Para ajengan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, kasepuhan Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman dan Kiai Haji Abdul Basit dan Kiai Adha Al-Ustaz Bagus Ali, pengurus Nahdlatul Walid beserta teman-teman seperjuangan waktu di As-Salafiyah, Kang Kiai Umar dan Kang Hasan, Kiai Syekhu yang tidak asing lagi beliau. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, masyarakat Nahdien wa Nahdiyat, Ansor wal Fatayat, bahwa Ananda Amrullah beserta ibu telah mewujudkan tanggung jawab orang tua mengkhitankan putranya, yang tujuannya adalah untuk mengesahkan sholat. Sebab Sayyid Abdullah bin Abbas mengatakan al-aqlafu la tuqbalu lahu sholatun wala tuqbalu dabihatuhu. Anak anu masih kulub kacan disunat terima sholatna, dan umpama menyembelih mencit apa ayam atau kambing tidak disahkan sembelihan. Itu menurut Imam Abdullah bin Abbas. Sehingga di dalam kitab fikih tidak ada kata-kata min syurutis shalah al-khitan, tidak ada. Tidak ada wa min syurutis shalah al-khitan. Tadi at-thaharah. At-thaharah ini ada yang bersifat abstrak dan ada yang konkret. Ada yang raf'ul hadas, ada yang izalatul najis. Maka di dalam khitan itu, apabila anak tidak dikhitan, urut nama si ayah biasa menghindar najis, maka di situ. Dan seluruh nabi, ma min nabiyyin illa wa huwa mukhtatinun, tidak ada nabi sebelumnya khitan. Cuman tidak diwajibkan di sana pada umatnya. Nabi Adam khitan, Nabi Idris khitan, Nabi Zaka khitan, Nabi Isa khitan.
Tapi Nabi Ibrahim khitan diwajibkan beserta umatnya. Maka Rasulullah itibaknya, milahnya kepada milatu Ibrahim. Kenapa sama-sama Nabi dan ulil azmi tidak kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak diwajibkan khitan pada umatnya, tapi Nabi Ibrahim diwajibkan pada umatnya. Begitu juga Nabi kita diwajibkan pada umatnya. Maka milatu Ibrahim sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ciptakan wa asyrafal khalqi. Di saat Tuhannya Nabi Ibrahim menguji, mencoba kepada Nabi Ibrahim di kalimatin ay bimanasil haji dalam tafsir Jalalain, dan juga bi asoti hisab, satu manasik haji dengan keberatan-keberatan sehingga beliau disuruh untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Maka bukanlah Nabi Ibrahim itu orang yang menyembelih putra, tapi disuruh untuk menyembelih. Itu hanya untuk menguji tes antara kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, cinta mana kepada Allah dan putra. Di sini maka mudah-mudahan dengan mengikuti milatu Ibrahim, anak kami semuanya yang hadir di sini, yaitu datangnya Ismail masa depan. Yaitu pada waktu itu Nabi Ismail disampaikan kita oleh Nabi Ibrahim. Ada ini adbahu fangjur madatan. Aku bermimpi menyembelih engkau ya anakku. Madatan, bagaimana pendapatmu? Saud anak tidak pakai berpikir lagi, pasti itu adalah wahyu dari Allah. Ya abatif alma tukmar satajidinu insyaallah naswabihi. Laksanakan ya abah. Padahal itu antara hidup dan mati. Dari kesolehan orang tua, li anna soal abah yufidu al-itina ala ahwal abna. Kesolehan orang tua itu bisa berfaedah untuk mengatur ahwal, tingkah pola anak yang akan datang. Maka kita berupaya, Yai Abdul Rahman menjadi muridnya Kiai Jazuli dengan ketekunannya memiliki putra Aam tanpa disuruh, dengan dipaksa-paksa tetap melakukan ibadah sholat dengan baik. Kenapa? Di anna sholahal abah yufidul al-ibna ala ahwal abna. Nabi Ibrahim orang yang taat. Nabi Ibrahim pernah disuruh orang tuanya untuk menjual petekong. Malah justru lucu. Saudara-saudaraku, petekong ini tidak bermanfaat, tidak madorot, siapa mau beli? Ya masa wong tawa itu. Kalau orang mau menjual kan ini manfaatnya begini nomor satu, nomor wahid. Tapi beliau sesuai dengan kulil haq walau kana murran. Ini terbukti orang dahulu. Kalau sekarang kulil haq ala ngomong apa? Hak itu tetap benar, tapi murronnya ini yang paling berat itu. Kalau mau gepuk tapi uangnya ada syaratnya jutaan, orang mau dipok terpok halal. Oke. Tapi di situ, hai saudara-saudara, tahu ini petekong, tahu la yang fawa la yang dulu. Ini tidak ada manfaatnya, tidak ada bahayanya. Siapa mau membeli, loh tidak ada bahaya, tidak ada manfaat, mau dibeli apaan? Nah ini, sehingga tidak laku. Yang akhirnya terkonang bahwa anaknya disuruh menjual petekong. Masya Allah, di situ yang tidak laku. Dan akhlak para nabi, setiap dakwah tidak pakai dengan kaca, dalam bahasa-bahasa yang dulu seperti saya waktu di Jakarta. Anak Rizik itu pernah.
Jadi kalau Nabi Ibrahim, masya Allah, dan ya Allah, selamatkanlah, amankanlah negaraku. Oh, coba. Di saat Nabi Ibrahim mengucapkan, ya Allah, jadikan negaraku aman. Setelah itu, ya Rabbi, Rabbi wajibni wa ibani anak buddha asna. Rabbi innahunna qad adlalna katsirun minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim begitu, luar biasa. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan keturunanku. Dalam apa? Dijauhkan dari penyembahan yang tidak benar. Karena berhala-berhala itu, ya Allah, itu merugikan, memberikan madarat kepada keluargaku. Rabbi innahunna qad adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Mudah-mudahan keturunanku dijauhkan dari berhala-berhala itu. Sebab di sini Nabi Ibrahim langsung mengatakan begini, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, bagi orang yang mengikuti aku maka akan dimasukkan golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Bagi yang tidak mau tunduk pada aku, engkau Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi kalau orang-orang sekarang beda. Kalau mengikuti aku jadi golonganku, kalau tidak kafir. Mudah saja. Celaka. Kalau tidak ikut kepada aku, celaka. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim, faman asoni fa innaka ghafurur rahim. Karena siapa yang bangkang kepadaku, tidak mau tunduk aku, engkaulah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini sifat akhlak para nabi. Sampai Nabi Muhammad juga menyampaikan, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yakni bangkang. Dan wa man ya'ba ya Rasulullah. Ini Nabi Dawud, wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya wa man asani dakhala nar. Kan ada bandingannya. Jannah istilahnya nar. Waman ata'ani dakhala jannah waman asani faqad aba. Nek nyong duduk nyong dadi nabi kaya waman asani faqad dakhala nar. Kan gitu. Oh, tapi orang-orang sekarang itu dakwah Islam kalau tidak hormat kepada Pak Alawi, neraka. Kafir. Takbir. Ini akhlak Rasul, akhlak Nabi seperti itu. Saya mengamati, ya Allah, tidak ada yang memberikan laknat kepada mereka. Dari itulah maka khitan itu merupakan sunnah, bukan bermakna kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal tidak dapat pahala. Tidak, sunnah ayat Thariqah Nabawiyah, yaitu sunnah khitan merupakan syariah. Karena Nabi Daud dengan nasnya, man aslama madan falyakhtakin. Barang siapa masuk Islam wajib khitan, walau kana kabiron, senajan sudah besar, walaupun sudah tua, kalau masuk Islam harus khitan. Dan menunjukkan bahwa khitan itu merupakan syariah nabawiyah, syariah nubuwah. Maka yang melakukan khitan adalah fakul qulub, ngetok qulub. Maka di antara khitan itu memberikan kesehatan seorang anak. Dalam Hikmatut Tasawwuf wal Falsafatu, dalam kitab yang akan saya bacakan di bulan Ramadan, saya baca kitab Hikmatut Tasawwuf wal Falsafatu. Di sana pada tahun 93 masih ada majalah Panji Masyarakat. Saya punya teman namanya Pak Jalaluddin, guru aliyah negeri. Datang ke mas saya jadi pengurus, Mas Bagus Ali.
Dia jadi sekretaris NU Kabupaten Brebes. Datang ke saya membawa majalah Panji Masyarakat. Sekarang sudah tidak ada Panji Masyarakat. Di situ ada keterangan bahwa di Prancis, satu provinsi, perdanya seorang lelaki harus khitan, padahal Nasrani. Nah, kalau Yahudi khitan, Nasrani tidak mau khitan. Nah, ya akhirnya kenapa? Disinyalir seorang perempuan banyak yang kena penyakit kanker rahim. Kenapa sang suami tidak khitan? Hanya protes. Seorang wanita datang ke DPR, hanya dari ketentuan seorang lelaki harus khitan. Kenapa? Khitan adalah sehat. Dari itulah yang akhirnya saya baca koran. Cuman khitannya berbeda. Kalau orang Islam itu muter, ada bunder, tapi kalau khitannya orang Prancis itu yang diketok di atasnya, di bawahnya digeber-geber masih aja. Itu. Jadi ada perbedaan antara Islam dengan yang dilakukan oleh orang Prancis. Itu. Jadi kalau Islam kan begini bunder, tapi kalau mereka yang miring, di bawahnya masih ada sisa geber-geber. Nah itu. Nah, setelah disinyalir, oh sehat seperti kita. Semua ibu-ibu tidak ada yang kena penyakit kanker rahim. Maka Islam mendahului cinta sehat. Sehat merupakan salah satu wacana untuk ibadah kita, ibadah Allah. Orang semangat imannya, tapi sakit-sakitan, ibadah kurang sempurna. Maka kata Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani, ilmu syar'i lil abdan, ilmu tib lil abdan. Jadi ilmu itu ada ilmu syariah, itu untuk mengatur agama. Apa syariah? Masyaallah li ibadil ahkam min lisani rasulih. Syariat itu apa? Ma undang-undang, wa anil ahkam min bayan ma ismausul. Masyaallah ay ma adharullah. Hukum-hukum yang ditampakkan oleh Allah li ibadi untuk hambanya, untuk manusia semua. Jadi undang-undang untuk manusia yang menjelaskan Allah, tapi min lisani rasuli, yang keluar dari lisan Rasul, itu saja. Jadi bu Pak, syariah itu adalah undang-undang Allah untuk kebutuhan kemaslahatan hamba Allah yang keluar dari lisan Rasul. Jadi kalau syariah untuk agama, wa ilmu tib, ilmu kedokteran untuk abdan, untuk badan. Jadi badan kita sehat, ada ilmu kedokteran. Walaupun kedokteran hanya tidak kedokteran saja, tapi ada biologi, ada juga teknologinya dan sebagainya. Dengan itulah maka Islam itu membutuhkan aturan syariah dan bukan aturan kesehatan. Maka khitan justru minas syariah. Kenapa? Di dalam syariah ada tip, ada ilmu kedokteran. Maka kita akan kembali. Alhamdulillah, anakku yang dihitan namanya siapa? Muhammad Sholahuddin. Tapi tidak ada tambahan Al-Ayyubi. Muhammad Sholahuddin. Ini jelas sudah dihitan, dan setelah hitan sholatnya anak diterima. Yang penting tamyiz dan ada syarat dan rukun. Untuk siapa pahalanya? Untuk orang tua.
Jadi semua perlakuan anak yang sudah khitan kembali kepada orang tua yang mendidik. Jadi itulah mudah-mudahan ini perpaduan antara Tegal dengan Ambit. Kok insya Allah mutunya ya Tegal ya Ambit. Tegal banyak ulama besar, Ambit luar biasa. Kebanyakan anak-anak santri dari Ambit ini jagonya ilmu nahwu. Hebat nih Ambit, perlu tepuk tangannya. Bisa dinilai, masih Ambit ke Alfiat jos-jos, walaupun kau sudah naik lalen. Tidak apa-apa. Nah, sehingga kami akan mengantarkan satu makalah dari Imam bin Malik. Kecintaan kebaikan itu sudah baik. Dalam bab mubtada waru fatun fil khair khairul amal bi yazinu wal liqas malam yaqal. Waru fatun fil khair, mencintai kebaikan. Hanya cinta kepada kebaikan, belum lakukan kebaikan. Mencintai kebaikan, khair itu baik. Wa amalu birrin, amal perbuatan bir yang baik, yazinu bisa menghiasi diri. Maka untuk menekan kita jadi orang yang birrul walidin, bermula pada orang tuanya. Maka oleh Imam Ghazali mengatakan di sana, qulubul abrar quburul asrar. Nah, akan saya jelaskan. Oke, Basit, ini kan masih Arab. Qulubul abrar quburul asrar. Hatinya orang yang baik itu menjadi kuburannya rahasia. Jadi kalau orang baik tidak mudah mencemooh, membuka aibnya orang lain. Nanti akan wujud anak-anak yang birrul walidin. Kalau orang tuanya mercusuar, ahli fitnah, biasanya anaknya sulit untuk dididik. Kalau orangnya pendiam, nuwun sewu, maaf nih Pak Kiai Abdurrahman, diem. Insya Allah tanpa mengajar mendidik anak dengan sungguh-sungguh, santai, tapi insya Allah akan wujud putra-putri yang birrul walidin. Dengan catatan qulubul abrar quburul asrar. Itu aja yang harus diingat. Terus kakek ngaji, sudah potongannya peta secilik diisi ya mau terus. Kami lagi, tidak hafal ya. Qulubul abrar quburul asrar. Hatinya orang baik itu menjadi simpanan seperti kuburannya rahasia. Rahasia semua apapun kalau masuk ke hatinya orang baik, tidak akan diungkap di tengah-tengah masyarakat. Kalau sering brol menjelekkan orang lain, dikhawatirkan anaknya tidak bisa menatap ke depan. Bapak Rasul menyampaikan lagi, man ayyara akhu bidambin qattaba lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa sahanu biasa mencibir tetangga, melakukan kejelekan, padahal dia sudah tobat, sudah malu. Umpama teman tangga kita, maaf dengan bahasa kotor ya dengan lah, sudah malu, tidak pernah keluar, dan itu tidak akan malu, fataba. Kok terus-menerus kita ungkap dalam yamut, orang itu tidak akan mati dulu. Orang yang mengungkap kejelekan tetangga, orang yang mengungkap kejelekannya suami, tidak akan mati kecuali akan melakukan sesuatu yang jelek. Kalau kita mampu, anak saya niru, anak saya mampu, cucu saya niru. Maka apabila ada orang perbuatan, orang tuanya baik, tapi kenapa anaknya jelek? Loh, ini orang tua sering mencaci maki orang lain, sering membuka aibnya orang lain, maka anak kita akan kena imbasnya melakukan sesuatu yang tidak disenangi. Itu pengertian daripada penjabaran qulubul abrar quburul asrar. Ibu-ibu anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan mudah untuk mencaci maki kejelekan orang lain. Sehingga kadang-kadang yang kita anggap itu bagus, ternyata tidak bagus. Yang kita anggap tidak bagus, itu bagus. Maka ada yang mengatakan begini, Az-Zahid, orang yang zuhud, orang yang baik, menciptakan anak-anak kader nanti supaya jadi orang baik. Man ra'a ahadan fayaqul fi qalbihi wa khairu minni. Termasuk orang mencetak anak generasi yang akan datang supaya anak-anak kita menjadi orang yang sempurna, menjadi kamil, syukur-syukurmu kamil. Itu memandang orang lain lebih baik daripada diri kita. Maka kita di tengah perjalanan wonten tiyang dekil dalam hatinya, itu lebih baik daripada aku. Maka ruba asa azbar di timur. Jadi nanti ada orang yang kelihatannya dekil, tidak ada nilainya. Tapi justru apabila menadahkan tangan, ya Allah ya Rabb, dikabul. Tapi justru saya yang kadang-kadang setil pakaiannya, kalau doa bersaja, ya Allah ya Rabb, selamatkan istri-istri kami. Jadi bang saya istrinya tidak satu lagi semua. Iya pernah ada orang berdoa, ya Allah ya Rabb, selamatkan istri kami. Jadi bang saya, istrinya sudah setunggal. Istri-istri. Nah, tapi yang jelas para hati, kita senantiasa koreksi diri. Maka kata bapak saya, Haji Mahmud, itu masih saudara dengan Kiai Jazuli dari Karangsembung. Beliau begini, Medi, dalam Pak, kon pengen mulia, ini pengen Pak, nah pengen mulia kena mulia. Jadi apabila kita ingin menjadi orang mulia, kita menghormati orang lain, memuliakan orang yang sudah mulia. Memuliakan orang lain. Tapi kalau kita mudah untuk memuliakan orang lain, maka kita tidak akan dibalas dengan kemuliaan. Itu. Jadi Az-Zahid man ra'a ahadan fayaqulu fi qalbi wa khairu minni. Jadi apabila kita melihat orang lain lebih baik daripada aku, ini akan diberi sirrun min asrillah alladhi yaqtifuhu fi qulubi mahabbati. Apabila kita selalu memandang orang lain lebih baik, Allah akan berikan sir rahasia, akan dimasukkan yaqtifuhu, yang akan ditaruh pada hatinya ala qulubi mahabbati, akan dititipkan pada hatinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi akan terungkap, semuanya akan terungkap oleh malaikat. Maaf, innalillahi malaikatan fil ardi tantiqu ala azwan adam bima fil mar'i min khair wa syarr. Kalau kita selalu menghormati orang lain, umpami ningal yang itu lebih baik, hatta kelihatannya dohire kotor dekil, tapi anggaplah itu lebih baik, maka Allah akan menitipkan sir rahasia. Maka malaikat, Allah Ta'ala punya malaikat di bumi, tugasnya tantiku ala azlan adam, mengucapkan kepada lisan Adam bima fil mar'i, apa yang ada pada tubuh manusia minal khair asyar, akan diungkap. Bukan berarti tahu, tapi Allah lah punya malaikat untuk menceritakan keberadaan kaum. Nanti ada tsunami, awas, hati-hati, ingat pada Allah. Itu betul kejadiannya. Atau orang datang ke rumah, orang kawin, menepan ijazah, nanti nikah. Anak bingung, belum ngungkap kok, ngungkap duluan.
Hakikatnya nggak ngerti, tapi malaikat yang mengungkapkan. Itu dari penghargaan kepada orang lain. Kalau kita selalu menghargai orang lain, pasti Allah akan memberikan hasil rahasia tertentu. Malaikat akan selalu mengungkap. Suatu kejadian yang akan datang, malaikat titip pada lisan orang itu. Nah, kemudian para kiai-kiai, ulama, para sesepuh, cendekiawan, ulama-ulama besar itu lebih mengedepankan hormat. Maka ada kata-kata kalau tidak cocok, wakilah. Bukan qala Umar, qala Syekh, tidak, wakilah. Beberapa kali saya menyinggung orangnya. Jadi kitab-kitab seperti wakilah. Tapi yang kurang baik wakilah wakol. Maka pesan ulama yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub, Ba'dul ulama mengatakan, la na'khudhu tasawwufa minal qil wal qal. Saya tidak akan mengambil tasawuf, tidak akan mengambil toreko dari orang senang bertikai. Jelas Jakman milik NU dihapus sendiri. Itu tidak boleh, tidak usah kita ambil. Jadi apabila tasawuf dari ilmu qal senang berpadu, tukaran, rebut jabatan, tidak usah kita pakai. Bagaimana? Wa na'khudhu tasawufa minal ju' wa tarkil dunya. Kita ambil toreko itu dari orang yang sering lapar, seperti Didi Niati Banten, almarhum, dan sekarang putranya Timur tadi hidupnya puasa terus meninggalkan harta. Itu yang perlu kita jadikan mursyid. Kata bapak saya, Humen, kalau soal usaha mursyid dan toreko, yang penting Quran dalil. Soalnya engkau ngurus murid kadang iku ngalih niat. Dibasir, nah jadi mursyid toreko. Kalau sudah muridnya banyak, itu hanya ngalih. Pikirannya ngalih. Gimana ya? Hanya bagi-bagi. Sampai bapak saya bilang begini, Humen, bisa pengen di santri akeh. Nanti nih, santri orang mereka orang nyukihi. Matas betul bahasa Jawa nih. Santri orang mereka orang nyukihi. Ini bukan masalah. Orang kena mencari warik si santri, orang kena mencari suki si santri. Tapi apabila kita niatnya mempermudah santri, tidak apa-apa. Nanti, sehingga gimana? Pak, soalnya Humen, gua santri akeh, gua mulai ngalih pikirannya. Nanti nih, pikirannya ngalih. Nah, jadi yang punya santri sedikit, kita alhamdulillah. Yang punya banyak, alhamdulillah. Yang tidak punya, innalillah. Udah Bu. Jadi insya Allah, jadi mudah-mudahan kita nasul ini dinyatakan bukan litolabi syukur. Nasul ini Kang Basut alhamdulillah sampainya bisa semakin banyak. Cuman sayang yang datang dulu lebih sering banjiran. Jadi yang jelas itu, maka pendidik anak utamanya ada ta'amul halal. Kita mencari sesuatu yang kira-kira diridhoi Allah, makan yang halal sedikit tapi halal. Itu punya imbas akibat yang baik. Yaitu apa? Al-intihad fit ta'awal ibadah. Kalau kita makannya halal, sedangkan di sana transaksi di dalam jual beli kadang-kadang benar tapi kurang pas. Dalam hadis jelaskan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dalam transaksi jual beli ada seorang mustari dan ba'i. Orang yang beli dan yang menjual itu pasti ada. Kalau kita menjual pasti ada yang beli. Kalau kita sesuatu yang jatuh pasti ada yang menemukan. Al-lakit, as-sakit lakit. Perkara yang jatuh pasti ada yang menemukan. Kalau kita jual pasti ada yang beli. Tapi harus pakai konsep. Bil khiyar ada perjanjian, ada khiyar syarat, ada khiyar majlis dan ada khiyar aib. Itu dalam bab buyuk babel. Jadi kita itu kalau kita berdagang
itu harus transaksi, jual beli diucapkan. Malamnya tafarraqah selagi belum berpisah, kita perjanjian sebelum berpisah. Tapi in bayyana wa sadaqa burika lahu ma fi bainihima. Burika lahu ma fi bainihima. Apabila jujur, terang-terangan, terbuka, akan mendapatkan keberkahan baiknya. Batik setitik, batik seetik, tapi manfaatnya besar sekali untuk menopang sholahul dzurriyyah. Anak kita menjadi soleh karena dari transaksi yang himbayana. Wasodak apabila keduanya mau menjelaskan. Kadang-kadang pembeli sendiri sudah dusta. Maaf ya Bu, ini gelas. Berapa ini satu losin? 80.000. Mahal. Saya yakin demi Allah tadi sana 70 mau dikasihkan, padahal enggak. Yang membeli saja tidak dusta. Akhirnya yang jual demi Allah tapi hanya 10 belum. Ya golongan yang baik. Pembeli dusta, penjual dusta. Kalau ternyata menjadi beli lam yubar fi bainihima, tidak akan dapat keberkahan dalam baiknya. Tapi kalau insodaqah, jujur. Kalau kangkung metik sudah 2 hari, katakan ini sudah 2 hari metik. Tapi biasanya orang dagang ini baru saja tadi. Ini baru 2 hari. Baru 2 hari. Namun sewu, maka syarul biqa aslahu. Jelek-jelek tempat bangunan itu pasar, bukan tempatnya, orangnya yang sering berdusta di sini. Untuk mencapai keberkahan itu sendirilah an-waziyadah, mundak lampau hidupnya. Kemudian apa? Al-baqah, kekalan langgeng itu mana barokah. Jadi yang jelas, wa in kadaba wa katama, apabila dusta dan menutupi air, menutupi cacatnya barang yang dijual, lam yubar fihima bainuma walahuma allana. Kalau tidak mau jujur, kemudian tidak terbuka, tidak dapat kabar, bahkan dapat laknat. Begitu keluar menabrak dajin, timbangan. Begitu ngaduk. Itu yang salah, bukan timbangannya, orangnya baru salah. Terus pak motor nyeruduk trotoar jebruk, ini hakikatnya. Maka di dalam perbuatan baik pasti akan wujud kebaikan, perbuatan jelek pasti akan imbas kejelekan yang akan wujud. Walaupun kita berdoa, ada doa itu ada yang mustajab langsung sekaligus dibuktikan, ada yang mudah disimpan, dan ada yang untuk melebur dosa. Jadi doa-doa itu pasti dijawab Allah. Tapi ada yang langsung cespleng. Kalau dulu itu ada jamu cespleng. Betul? Sehingga pada naga cespleng itu buatan Tegal itu. Itu buatan mertuanya Kang Amrullah. Cespleng. Jamu cespleng. Nah, di situ ada cespleng. Doanya cespleng. Ada yang depending, apa nanti setelah kita lupa kita munculkan, Allah Ta'ala luar biasa. So apabila cespleng terus butuh siapa dulu? Betul. Betul. Kamu dulu rasa, sekarang sedang indah luar biasa. Ya kamu muslim. Nah, kemudian ada cespleng tidak. Depending tidak, tapi tidak terbukti kelihatannya, tapi dikikis dosa sedikit demi sedikit. Jadi doa itu pasti kabul. Maka dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak.
Alam nasr itu istifham takwini, syarah. Sudah saya lapangkan. Laka sotok sudah saya lapangkan dadamu ya asrafal khalqi. Dadamu ya Muhammad sudah saya lapangkan. Bahwa wada'na angka wisra, dan sudah saya hilangkan, lungsur dihilangkan darimu wisra, dosa-dosamu. Dosa siapa? Alladzi anqadha dharak, alladzi asqala dharak. Semakin tua semakin bebannya bertubi-tubi. Ingat, berarti semakin banyak dosa. Kalau kita sedikit demi sedikit dengan istighfarnya anak, setiap kata sholat, anaknya Rabbi fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 10 kali. Ini orang peti kikis dosanya. Setiap hari, baik yang hidup maupun yang sudah mati, itu akan dikikis. Nah, wa wada'na kalisra alladzi anqadha alladzi akhara. Dalam tafsir Munir, alladzi anqadha alladzi akhara dhahra. Jadi dosa-dosa itu menjadikan beban hidup. Baru saja hutang baru selesai, ngedut motor kebakar. Baru saja ngedut cucunya sakit, rumahnya di belakang longsor. Lu ini tidak, jangan bertanya. Pak, tanya kepada rumput yang bergoyang. Kata Evin, itu artinya lu adalah orang yang ahli zikir. Fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamun. Itu sebenarnya begitu. Bukan rumput bergoyang nggak ada artinya. Kalau yang bikin sebaiknya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka di dalam kehidupan manusia itu ada istighfar. Istighfar sabunus saum. Istighfarullah sama soal nisbatul istighfar lil qalb kan nisbat sabul lisaum. Jadi istighfar, kalau kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ini bagikan sabun Pak, terhadap pakaian. Nah, kita sering membasuh pakaian pakai sabun, insya Allah pakaian bersih. Allahumma daki dekil semuanya hilang, hati kita senantiasa kita istighfar. Habis sholat maghrib 100 kali Allahumma potongan udah yang kalau kumis lumayan 100 kali setiap batal maghrib istighfar astagfirullahaladzim. Tidak usah ada apa-apa, tidak usah astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebab azim sebenarnya panjang. Astagfirullahaladzim, mana? Astagfirullahaladzim. Adem mana nih baru. Ya lebih baik astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Potongan ambil bikin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100 kali. Itu laksana sabun di pakaian, maka pakaian bersih. Tapi konon kata ahli tasawuf tidak akan sempurna tanpa ada pewangi. Sabun bisa bersih, tapi tidak ada pewanginya, nggak nyaman. As-salawatu ala nabi taqibu. Salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cukup dengan salawat Muhammad SAW. Boleh Allah SWT Allah. Dan ini dibaca hakikatnya memberikan pewangi, memberikan parfum yang ada pada sabun itu. Maka hati kita senantiasa bersih, bau harum. Siapa yang merasakan harum? Malaikat sampai anak-anak sama, sampai di tengah langit baunya sholawat. Maka sering orang habis kumpul-kumpul sholawat, selamat sholawat. Maksudnya supaya meninggalkan tempat itu bau wangi. Kalau kita tempat duduk tidak dibacakan sholawat, niku bagaikan tempat duduk meninggalkan bau-bau yang tidak enak. Maka tidak sholawat. Sholawat sebagai ibu memberikan pewangi. Jadi orang cukup istighfar disertai dengan sholawat. Tapi ternyata sabun wangi baru dibasuh tidak bisa sempurna tanpa dijemur.
Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tajfifu, menjemur, mengeringkan. Jadi apabila kita istighfar, sholawat dan kalimat thayyibah, cukup pakaian itu. Saya sering Pak, kaos saya yang ada dekat tiang ini, saya basuh dengan sabun yang wangi. Tapi kalau tidak dijemur, tetap masih bau. Begitu dijemur, kering, bau yang tidak enak hilang, diganti dengan aroma yang sangat enak. Maka tidak cukup istighfar, tidak cukup sholawat, harus dibarengi sholawat, istighfar, sholawat dan kalimat thayyibah. Insya Allah ciri-cirinya akan ada sirrun min aslah alladhi yaqifu ala qulubi ahibati. Sehingga hatta la yaqali'a basyar wala malakun. Sehingga tidak bisa ada yang tahu manusia dan malaikat kecuali banyak sholawat, malaikat merasakan baunya. Maka tidak ngerti rahasia yang ada pada hati orang yang dikasih, yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau dengan sholawat, malaikat merasa semerbaknya. Manusia bisa mengetahui dari akhlak budi pekerti yang baik, dari kalam yang thayyib, kalimat thayyibah. Jadi katakan kalimat thayyibah itu kalam yang thayyib. Fungsi daripada kalimat thayyibah membuktikan hati kita baik dan dengan tetangga baik. Maka mudah-mudahan anakku Muhammad Salahuddin ini Allah akan menitipkan sir min asrarnya. Allahumma. Dan kepada anak-anak bapak semuanya, Allahumma. Hadirin yang hormati, saya sebenarnya malu, izin, heran menjelaskan tentang sir. Sebab saya sendiri belum menjiwai, hanya teori saja. Belum pernah menjiwai. Apa yang kalau kita senantiasa istighfar, sholawat dan kalimat dibarengi dengan at-tasawwuf, sidqun niyah, diwujudkan dengan sedekah. Wong wiridane kenteng medhit ya ora pati mandi. Angel maning bae. Bandingin. Saya ada as-sholih huwa al-qaimu bi hukmillah wa hukmi ibadi. Orang yang sholih itu al-qaimu bi hukmillah wa ibadi. Tahunya di komen itu ya. Imam Suyuti ditanya oleh seorang murid, ya Suyuti, ma alamatus sholih? Apa alamat orang sholih? Imam Suyuti cari-cari dalil. As-sholih huwa al-qaimu bi hukmillah wa hukmi ibadihi. Orang sholih itu orang yang bisa melaksanakan hak-hak hubungan kita dengan Allah. Salatnya beres, ibadahnya beres, wa hukmi ibadi, dan bisa melaksanakan hak-hak sama hamba Allah. Apa di antaranya? Apabila kita zikir bagus, saya sebenarnya untuk repot. Masya Allah, wiridan pol di longna di jauh-jauh dari Allah katanya ilohe. Saking semangatnya, pegang ilohe. Ya sudah orang baik, tapi giliran ada ayamnya tetangga masuk di pengkalong kakinya patah, itu bagus atau enggak? Bagus wiridannya, bengkalong potoknya tetangga, nah ya kurang bagus. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama makhluk Allah. Maka wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada hewan melata di atas bumi dan tidak ada burung berterbang di angkasa kecuali illa umamun amsalukum, kecuali umat seperti kamu semua. Maka Kitimyati itu, Kitimyati Rais, bukan Kitimyati Amin, Kaliwungu, itu anaknya namanya Sholah. Itu sedang mau masuk ke kamar mandi, kayak kelabang, kures, kakinya
Panjang ya? Oh, apa namanya? Bayombong. 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 Iya, sudah. Tadinya aku ngerti Bayombong. Yang seperti kotak itu. Hanya diinjak oleh Gus Ali. Cek, mati. Kiai Dimyati Timur Puja. Alam, nggak bersalah mau diinjak. Saya takut Pak. Takut dengan mikir. Ya pantas Kiai Dimyati Wali. Macam ini. Itu memang ada apa ada. Wa ma min dzabbatin fil ardi wala ta'ir yaqiru bi janahi illa umamun amsalukum. Itu dalam tafsir Munir dijelaskan riwayat hadis man qata usfuran abasan. Ngaten jaa yaumul qiyamah yauju ila Allah wa qala ya Rabb hadza man qatana abasan. Saat membunuh burung ngaten ini. Usfur itu burung yang kecil. Burung emprit. Waktu di pesantrennya ya namanya. Usfurnya burung emprit. Tidak ada nilainya. Abasan, praduga tak bersalah. Tidak punya salah, dibunuh. Nanti ya yaumul qiyamah. Dari kiamat akan datang. Ya wujud Allah bekur. Allah ya Rabb. Hadaman kotanya abasan. Ini yang dulu waktu dunia membunuh aku. Saya minta dikisos. Jangan masuk ke surga dulu. Walaupun ahli ibadah. Jangan masuk surga dulu, harus dikisos dulu. Minimal dicambuk sebab saya waktu di dunia saya mati oleh orang ini. Nah, ada anekdot percaya kenal, nggak percaya nggak apa-apa. Ada orang Majnun, orang Edan, Sundanan Edan. Gelok. Orang Edan, Gelok. Hari Gelo macam Edan asli. Edan, sudah Edan. Soalnya sih, hari tersebut, kita suka Edan jadi bapak. Kata bapak itu, kita Edan. Nah, ceritanya itu di pasar ada orang Edan Majnun. Pas di tepinya anjing. Tidur di tepi anjing tidur di tepi. Yang Edan. Setelah anjing mulai subuh keluar dari pasar. Pas ada kiai udeng-udengan sorbannya panjang membawa tongkat, bawa asal, al-asal liman asal gitu. Tekan untuk bagi maksiat. Loh, mestinya kan al-asal liman asal. Tekan itu bagian maksiat. Anjing lewat, belum maksiat, belum nempel, dipenuhi bohongan. Dok. Wah, ya Allah. Batu medan daripada kiai. Kiai mau masuk ke masjid, saya tidak punya dosa, saya dibentuk. Nah ini bagus mana kiai sing mentung asu karo ngedan sing kopi asu. Lah itu kita itu ada sosial, ibadah sosial. Kita jadi orang tidak hanya ngubuk, wirid, maca Quran, tidak usah. Sampai kadang-kadang istri pun tidak sama sekali diabaikan istri. Maka maaf Bu, di Brebes itu pertemuan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya diundang, saya sebagai pembina MUI Kabupaten Brebes, ketuanya Salahuddin Putane Kiai Masrur Indah. Pas mendengar cita-cita Brebes mulai tahun 2022 sampai 2023 masuk ke 24 itu pasangan pernikahan 16.000 satu kabupaten Brebes. Alhamdulillah. Tapi jangan berdoa alhamdulillah itu dari PA Pengadilan Agama. Jangan ambil dulu kayak sih yang virok yang pegatan 6.600 orang. Jadi banyak janda-janda muda. Jauh
janda muda. Nah di sini, saya bingung. Gimana kenapa kok terjadi mudah sekali untuk tolak? Beda konsepnya kayak gitu. Di situ S2 dan doktor, ahli sosiologi, ahli macam. Dulu kan SD orang tamat. Disuruh menjawab. Untungnya pernah ngaji Ihya Ulumuddin. Di situ afatun nikah menjadi apa? Nikah itu jadi bodol, rusak dengan jalan. Faktornya ada 3. 1, al-ajzu fi talabil hal. Lemah untuk mencari barang hal. Sarapan bubur lah udah sing lanang nganggur sing wadon dia ada. Ayah diambil. Itu kenapa al-ajzu fi halal? Apa sebabnya? Sebab kurang menghormati perintah Allah salat 5 waktu. Saya bilang gitu. Cara apa? Tadi kan asbab wal awamil, aspek yang mendukung kenapa sulit untuk mencari nafkah. Kenapa Al-Quran surat Thalah di sana wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu taqwa. Oh, perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat dan sabarlah di dalam melakukan sholat. Aku tidak akan minta rezeki pada kamu, kata Allah. Bahkan aku akan memberikan rezeki kepada kamu. Wal aqibatu taqwa. Kulo namun sakit memberikan makna harfiah. Tapi tinggalan kitab Tasriful Baqa, tafsir jalan. Di bawah ada catatan kaki. Man lazama sholata wa amaru alau lam yanqati an rizqu wa husnul maqsid. Saha anu biasa mulazamah netepan salat anu sae. Netek Sunda mah netepan. Bukan salat, atas netepan. Dan salat sebagai tatapan, tidak boleh ditinggalkan. Hebat orang Sunda ya. Walaupun tidak punya pulau. Punya laut kan? Laut Sunda. Jadi selat Sunda. Kan pakai netepan, anu bahasa Malih, atas netepan. Jadi man lazama sholat sahanu netepan. Sholat anu mulazamah. Wa amaru alau dan untuk memerintahkan keluarganya. Lam yanqati an rizqu, tidak akan putus rezekinya. Itu catatan kaki pada kitabnya. Lam yanqati an rizqu. Wa hasala maqsud dan akan hasil segala cita-citanya. Jadi kenapa al-ajzu fi talabil halal? Kenapa sulit dalam mencari halal? Karena kurang memenuhi panggilan yang ada. Bukan panggilan jihad. Bukan panggilan jihad, panggilan. Maka di dalam sholat itu ada rahasia tertentu. Apa sih sholat? Miftahul libabil haq. Sholat itu kunci untuk hadir di hadapan Allah. Wa asnanu, bahwa kunci itu ada gigi-giginya. Asnanu ta'amul halal. Kalau kita makan halal, itu kuncinya begitu tak terbuka. So, kalau kunci harus tidak bisa membuka, harus ada geriginya. Sholat geriginya itu sholat ta'amul halal. Maka dengan memerintahkan anak tidak akan putus rezekinya dan cita-cita akan berhasil. Maka tidak akan terjadi sarapan bubur lalu lebar sehingga nganggur sing wadon yang haram. Nah ini kenapa? Dari ketekunan. Apalagi sholat jamaah. Jamaahnya Isya, sholat Isya berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Kalau tidak wujud keberkahan, datang ke rumah saya. Saya punya murid dari NTT, Salib Musa, orangnya jenggotan, hitam orangnya, 7 tahun di luar. Mungkin ada yang tahu lah nanti. Kawin dengan orang negara dari sana. Loh, begitu kawin, masya Allah, lagi-lagi kata, wah minta bensinnya, wah. Lagi-lagi minta datang, bukan bensin motor, bensin ini. Nah, kalau lagi pinjam uang, bah, mana nih Umi? Pinjam 3 juta. Wah susah terus.
Begitu datang belum lagi, entar atau sholat subuh. Ustaz tidak sholat subuh. Wah, yakin Pak? Sumpah saya sholat Pak. Enggak. Bisa? Iya, ente tidak sholat subuh. Kenapa? Kalau ente sholat subuh berjamaah pasti istrinya gampang. Kok abang ngerti loh? Kok abang ngerti? Iya, saya coba laksanakan subuh berjamaah. Pak, sudah 2 tahun Pak tidak pernah datang ke rumah lagi. Begitu saya bel, kok saya untuk ke rumah lagi? Alhamdulillah, saya udah agak melaris Pak. Mau terbersih gampang Pak. Saya sholat subuh berjamaah. Jadi di sini kalau ada orang sulit ekonominya jelas subuh atau jamaah gitu aja. Pakainya nanti aja sembarang. Enggak pakai head WhatsApp. Nah, dari itu maka sholat betul. Saya sampaikan kepada MUI waktu itu. Terbukti ada sampai saya. Maka coba MUI di khutbah-khutbah itu jadi buku khutbah. Sama-sama meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Insya Allah berkah. 1, itu penyakitnya nikah. Yang kedua, al-qusur anil qiyam bihaqqihinna wa adamu sabri an akhlaqina. Cepat untuk memenuhi kebutuhan seorang istri. Dan kenapa? Tidak dinati nafkah. Memberikan niatan mengasih uang 1.000 dinati nafkah. Bukan hanya mengasih kepada istri. Bukan. Kenapa Nabi Dawud? Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujibta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Kamu tidak akan berikan nafkah kepada seorang istri karena hanya sebatas ingin dapat ridho Allah. Illa ujibta 'alaiha, kecuali kamu dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga kamu jadikan apa yang masuk pada mulut istrimu nafkahmu. Itu akan menjadikan keberkahan. Dan memberikan makan kepada istri bukan semata-mata sebagai pengganti supaya dicium mau, bukan. Tapi kena itu uang. Itu kena nafkah. Inna kalam tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujita 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Jadi segala sesuatu yang kita berikan nafkah, tapi niatnya dapat ridho Allah, illa ujita 'alaiha, dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga apa yang dimasukkan dalam mulut istrimu itu dapat pahala. Maka di sana liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qad 'alaihi rizqu falyunfiq ma ata Allah la yukallifu nafsan illa ma ata. Saja Allah ba'da usri yusra. Berilah nafkah semampunya. Yang punya banyak, beri banyak. Wa man qad 'alaihi rizqu, apabila dikurangi rezekinya sedikit, falyunfiq ma ata Allah. Beri semampunya. Satu hari umpama hanya kemampuan 20.000, kita kasih 10.000. Kalau dapat 1 juta 1 hari, ya kasihlah 300. Insya Allah. Insya Allah. Yunfiq dua sama satu. Wa mutalai dikelupal yunfiq ma'ala. La yukallifu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak akan memaksakan semampunya. Maka akan mengetahui keberadaan kebersamaan. Dan tidak boleh kita punya uang, kamu punya uang, tidak. Contohnya, pernah saya haji tahun 94 dengan Pak Basir. Waktu itu membawa uang 700 saya di pesak, di sabuk. Pas istrinya bilang, Pak, bawa uang Pak. Maksudnya istrinya minta untuk beli apalah. Habis setiap orang haji kan habis pulang dari masjid tidak langsung pulang, mampir-mampir di toko-toko, hanya pengen dok. Belang, wah harganya segan-segan. Ada satu tadi matanya pegel. Itu pengalaman Muslim tuh, yakin. Nah, akhirnya bilang begini, Pak Basir, ibunya namanya Siti Nurulari. Pak, gak ada Pak. Orang sampai perak-perakan.
Pas begitu, padahal bawa 700 real. Begitu tawaf dengan saya, selesai tawaf, tidak ada 1 rupiah pun hilang. Gua mandi cangkemnya derek. Kena di Mekah, tanah suci, jangan dusta. Kalau diambil, ya boleh-boleh saja. Ya nggak boleh, orang dusta nggak boleh. Tapi dibuktikan saya apa? Kami ditolakkan. Ya saya mau. Ini orang bahasa karakter kayak hilang. Oh, ngaten. Barang ada rumah, aku ditilang. Belum jangan gawa. Parah gitu. Jangan jidal di Mekah, jangan jidal. Nganten kalau orang sudah masuki nama pertanyaan aja, wala rafaka, wala fusuq, wala jidal. Jangan. Iya pikir, waduh ya Allah, haji Bang pernah bisa Allah. Jangan minta kepada saya. Ayo tawaf. Nah itu Pak, Masya Allah. Kemudian tidak sabar melihat tingkah seorang ibu, seorang istri. Itu termasuk akad nikah. Yang ketiga yang paling ironis sekali, ayakunal ahlu wal waladu sahilan anillah. Anak lan bojo dari zaman ketumpul paling harus Allah. Waktu bujang bisa duha, bisa tahajud barang, wis duwe anak rumah tangga, boro-boro duha, wong subuh ditinggal. Nek ambut mboten wonten insyaallah ya. Allahumma bisa dikemuya sih. Kok awak. Nah ini jelas Pak Adit. Jadi temanya khitan. Tapi tujuannya khitan itu adalah melestarikan sunnatul Rasul. Ya, dari sunnahnya apa? Tadi disampaikan man aslama falyakhtatin walau kana kabiron. Walaupun sudah besar, sudah tua tetap wajib khitan. Dan dalam hikmah tasawuf falsafah itu kenapa? Untuk menekan syahwat. Khitan justru untuk menekan syahwat dan bisa untuk mengatur syahwat. Kemudian khitan perempuan itu khilaf. Ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Tapi selain Imam Syafi'i tidak wajib. Tapi sekarang bidan-bidan melarang katanya, tidak boleh. Tetap uang tidak pakai khitan. Ini kok nanti ketemu khitan. Waktu juga harus khitan. Dulu waktu saya kecil ada khitan perempuan. Sekarang sudah tidak ada. Dan uang wadon seorang perempuan tidak bisa untuk mengantisipasi syahwat. Mulai akhir bersama sekarang sudah masih usia 11 tahun sudah haid 9 tahun jelas nih cuman kan dulu enggak haid tuh biasa 15 tahun sekarang 7 tahun ada yang haid kakak banget mulai ini. Jadi manfaatnya kitanya perempuan untuk menekan emosi di saat syahwat datang bisa diantisipasi. Semua syariat untuk manusia, bukan untuk siapa, bukan untuk babi, bukan untuk kambing, sebab manusia yang punya akal. Dari itulah maka mudah-mudahan satu jam lebih. Ini jangan terlalu cepat nih. Terlalu cepat ya. Nah, pulau langsung balik. Intinya bahwa Nabi semua dakwanya dengan halus. Fabima rahmatin minallahil ta'ala. Walaupun tafadhun ulil qabi lam fadlu min khaliq. Oh, jadi Nabi dengan marhamat. Wow, ngaku-ngaku. Prinsip guruna NU dari mana? Oh, mari bis guru buta mata buta hati. Masa orang NU? Habib Syekh ngarang. Melamun, nak mau Habib prinsip guruna NU. Enggak, saya enggak mengaku. NU ini adalah khatimul ummah. Langsung balik, ini al-khidmatu ma yutarattabu bil barakah wa ammal kasbu ma yutarattabu bil ajri. NU itu runtut tutunannya hanya sebatas khidmah, meladeni umat masyarakat. Betul ayat gaji, nah gaji dewek neng kebo, gaji neng kambing. Mas bagus, khidmah itu akan wujud barokah.
Barokah niku sir min asrillah. Barokah itu khairul ilahi. Ada mengatakan makna lughawi. Barokah amwa ziyadah, mudah lan tambah. Dengan ngopi NU, khidmah kepada NU bukan mencari kasar di NU, tapi PB ada yang ikut kasar sekarang. Maka yang paling hebat itu adalah di ranting Pak, ujung tombak. Ujung tombak. Coba PB datang sini, yakin ranting mencari uang bagaimana untuk nyangoni. Betul. Di Magelang, itu Mbak Yunya Ki Ubaidillah Sodako. Itu di Magelang. Pas sakit Mbak Yunya Ubaidillah Sodako, Rois Surya Jawa Tengah, Ubaidillah Sodako datang di Magelang. Pilih Mbak Yunya, yuk sehat yuk, alhamdulillah Beb, aku sehat. Untuk Ubaidillah Sodako, bukan Ubaidillah Ba'alawi, bukan. Ubaidillah Sodako. Oh, gitu. Alhamdulillah. Anu Beb, ya. Kan pengurus NU. Dia jawabannya yuk. Iya, wilayah tak? Iya. Pengurus NU wilayah? Iya. Seliramu butuh khidmat. Maksudnya itu yuk. Oke, saya punya tangga. Hanya bendahara ranting. Tapi setiap ada acara NU, dia menyiapkan uang, menyiapkan kursi-kursi. Malah sering tombok. Panen pari 10 kintal, dijual 5 kintal untuk mengadakan istimewa. Begitu mati, ini ada tol yang mau ditabrak, kumpulan cuma dibongkar. Itu sudah 13 tahun dibongkar utuh, Bet. Padahal bendahara ranting duduk Rois Surya. Apa mana? MWC. Orang bosok. Malumna. Tapi ini ada khidmah jangan kasar. Nek kasar. Wa amal kasbu ala taqabu bir ajru. Upah dia khidmah. Dulu, betul. Beliau datang saya jadi Rois Surya, wakil Rois Surya. Begitu saya datang, itu pakai Innova putih, ditolak, disuruh untuk parkirnya di di sebelah baratnya PBNU, Pak Gadean. Kan bayar jam-jaman. Waduh, begitu pulang, nih aku ya nih, parkir neng PBNU Rauli. Neng tangga, ngapa? Neng Pak Gadean. Jadi bayar. Apa pengen ganti? Oh, mi, ada duit nih, 2 ya, bojone kiai. Itu kan bukan saya. Saya beli Valfire. Valfire kalau Alfred udah malah gue enak Valfire. Nganten ini. Ternyata istri saya punya uang untuk beli Valfire. Begitu saya pakai Valfire, langsung tukang kerip, masuk. Terus saya waktu dengan Said, bisa sih, mata dunia sih PBNU. Orang Islam, under Valfire, Alfa itu sepiannya saja 16 juta. Tapi kalau dijual barangkali ada yang nyukil, kalau masuk kan berarti aman. Kalau Innova kan murah, 1 juta dia sudah lorong. Oh, dari pengurus kudunya rugi. Nah, beli. Memang harus terus. Maaf, saya mau ada undangan di PB. Kan keluar dari rumah ada tamu. Ada apa Pak? Kalau ada PBN Pak, rutin kayak kalau berhaji kayak tuhan kayak seorang sodako 3 juta, kena gosamu. Itu namanya khidmah. Tapi niat tidak boleh upah kosong. Mulai NU, mari kita lombakan untuk khidmah kepada NU. Ternyata matinya orang bosok. Itu betul didoakan oleh Mbak Hashim. Kalau siapa kata Mas Duki, Mas Duki kan murid asli.
berdirinya NU masih ada di Teguhiran. Kali Ki Muhyid Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi, sopo sing gelem ngopeni NU, baik santri maupun non santri, tak doana matine husnul khotimah. Lan anak putune ora pedhot ora mengkotek, nyambung terus. Betul. Saya punya paman namanya Ibnu Hajar. Itu murid Ki Makhrus Lipoyo, adiknya ibu saya. Tempatnya di Banjaratma, di Banjaratma. Tapi tidak mau ngobeni NU, bahkan tertarik oleh tetangganya ikut Muhammadiyah. Maaf, barangnya ada orang Muhammadiyah. Anak Muhammad NU tak ada ya. Nah, terbawa oleh saudara nama As'ari, tidak pernah sowan. Pernah anaknya ikut atau waktu SMP aja sudah mengharapkan hormat bendera, usroh, ikut usroh. Yang di penjara wonten Nusa Kambangan. Nanten. Nah, terjadi begitu beliau mau meninggal, tanah itu dibayar oleh tol. Madrasah hilang, musola hilang, rumah hilang. Itu pas di jembatan tol di Banjaratma, jalan yang ke selatan. Maka setiap saya lewat itu, saya ingat paman saya panggil, ya Allah, saya lewat di atas rumahnya paman saya. Berarti asalnya tidak ada. Betul kayak Hasyim nek gelem ngopeni NU tak doan Agus Maulana dan anak putu orang pedot, yakni orang mungkote, mutasil. Nyatanya anak tidak ada yang bisa meneruskan. Apa? Rumahnya saja asalnya tidak ada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Asalnya sudah ada. Sudah hangus. Madrasahnya hilang, musolanya hilang, rumahnya hilang. Ini berarti jelas, monggo, wis orang NU apa asal aja sini karo NU. Jangan benci pada NU. Kalau kita tidak bisa ikut NU, kita jangan benci. Insya Allah pada berkahnya itu nanti. Allahumma amin. Saya pengalaman Pak Rois. Tapi setelah periode kedua ini saya hanya 2 tahun. Gara-gara ada tamu Anies datang ke pondok saya. Di sana saya mendukung Anies dan saya dipecat. Dan sekarang sudah tidak jadi wakil Rois tapi jadi Akhwan. Ya pembantu tetap saya naik. Kemana-mana saya dakwah. Sampai Pak Surma Said tentang apa? Shocknya seorang perempuan. Kata ada dari Sahama itu berpendapat orang itu keliru semua. Apa sih? Kalau sholat perempuan kanan atau kiri, kan dalam hadis saran perempuan harus berada di belakang. Debat Pak sampai 2 jam. Ya waktu itu tim perumusnya dari Kharan dengan Sofiullah Ular Mesir. Saya hanya bertamu. Setelah 2 jam tidak putus, saya dipanggil. Ya ini gue kira putus ya. Ini kan tamu. Saya tidak siap untuk pasung masai. Boleh dengan tamu ya tamu. Tapi kan statusnya jenengan itu mantan Akhwan, aduh. Statusnya Akhwan. Oh iya, siapa? Akhwan kan membantu. Akhwan. Hanya saya datang duduk, apa sih permasalahannya? Gini ya, dalam hadis kan seorang perempuan barisan terbaik adalah paling belakang. Oh iya. Hadisnya begini, dialian nidul ahlam. Sumaladina yalaunau sumaladina yalaunau so kalau sufufin sa'awakiruna. Sebaiknya kamu berdampingan dengan aku, orang tua. Di belakangnya anak muda, di belakangnya anak kecil, di belakangnya perempuan. Paling bagus barisan perempuan paling belakang. Kenapa orang itu ada di kanan atau kiri? Bukan di belakang. Nanti dulu dong. Apakah ini salah? Dalam hadis yang kedua, qala Aisyah kana idza sallama man nisa hatta la yudikana adun aja. Karena Nabi apabila bersalam, assalamualaikum, perempuan bubar semua.
Tidak ada seorang rajul pun yang bisa melihat. Sudah bubar, boom. Tidak ada perempuan yang ada di belakang. Bisa atau enggak? Oh. Ini namanya ta'aruf baina dalilain. Nah, barang yang tas ngaji alumah ya pasangan alumah. Ya enak kok. Jadi ini ada kekuatan dua hadis. Yang satu perempuan yang terbaik di paling belakang, tapi bubarnya paling awal, sehingga perempuan ada seorang lelaki pun tidak ada yang tahu sama sekali. Perempuan ada di belakang, tidak ada yang tahu seorang lelaki. Bisa tidak? Tidak bisa. Maka wujudlah idza ta'arul muqtadi wal man'u di mana? Ada taruh kontradiksi antara perintah di belakang, tapi dari sebab awal taruh kanan atau kiri. Ternyata di Medina tidak ada perempuan yang ada di belakang, tapi di kanan atau kiri. Berarti hebat mana? Di Masjid Nabawi kan perkannya Nabi. Kenapa perkannya Nabi? Dawaikannya Nabi orang dilaksanakan. Khairus awakhiruna, sebaik-baik soknya perempuan itu paling akhir. Tapi kenapa tidak? Padahal perkannya Nabi. Ayo. Jadi wong NU ora salah, wong NU ben cerdas. Ternyata tahun 2006 Gus Dur datang dengan Ki Mukhlas Gedongan. Terus Dokter Sugiyat itu direktur rumah sakit Cempaka Putih. Beliau jadi Dewan Syuro. Datang ada pelantikan Asmawi menjadi DPC waktu itu. Mampir di rumah saya. Wonten Ki Mukhlas. Loh, Gus Dur bilang kepada Pak Dokter Sugiyat, Pak Sugiyat, ini Kisuhan masih muda. Kalau sudah tua, tahun 2006 sudah tua. Ngoten Kisuhan, aku harus takon. Padahal Gus Dur pangandani Dokter Sugiyat, tapi kalau tanya kepada saya, Jos, Gus Dur niku kerambol. Pengandani Dokter Sugiyat, ekor tanya kepada saya. Kenapa begitu? Tak, berkah pengandani ke sana. Desman, Mbah Hasyim niku ahli hadis, ana wong NU, sholat jamaah miringan kok menang bae. Orang menjawab, Mbah Hasyim datang jawab akhirat. Katanya dia ahli hadis. Oh, tapi kenapa perempuan barisan kanan atau kiri gak Mbah Hasyim diem aja? Kan sebaik-baiknya perempuan barisan paling belakang. Boten ayai, kurang ngerti ngetes semua apa gimana ya? Boten ayai, boten Isman, kalian betul biru tuh kalian. Nego yai maaf, hadisnya kan Ya'yanidul ahlam Sumaladina ya'launahum Sumaladinahum Khairusufina sa'awakhiruna. Tapi Khairun sirofihina, sebaik-baik bubarnya perempuan awaluna. Sebab anak hadis karena idza sallama qauman nisa hatta lilan ahadun min ar-rijal. Terus bukan terus yang ini bukan salah. Sebab anggar wong wadon terwingking sekali, bubarnya harus paling awal, Kiai. Dengan dasar hadis Nabi, idza sallama qauman nisa, apabila seorang imam uluk salam, perempuan harus bangkit semua, tidak ada yang ada di situ. Terus dia tuliskan, wah ini salah, boten. Langsung saya itu hak nih, kalau kita tahu orang bohong. Pak Sugiyat, wong NU cerdas. Itu Pak Sugiyat Muhammadiyah sih. Pak Sugiyat, kalau meja itu enggak. Pak Sugiyat, wong NU cerdas. Jadi NU itu bisa mentakwil. Contoh, maaf, Gus, Kausar yang sudah ngetren yang di Kausar, pelosok, pas waktu Rebo Mekasan di Tegal sebelum Rabiul Awal, Rebo akhir, Sofar, itu diundang pengajian pas di kuburan. Begitu itu podium langsung, saya mau pulang lagi. Masa pengajian di atas kuburan? Dosa itu. Mau, saya belum datang waktu itu. Saya belum datang, saya masih dalam perjalanan. Ya datang, nomornya 10 menit, langsung dia pulang. Saya nggak ngerti
Tautan saya begini, Pak, alhamdulillah sampean setiap berpawakasan datang di kuburan ini, kuburan umum, ribuan orang. Ini memang ada dalam hadis, la ayyajlisa ahadun alal jambi khairu min ayyajlisa alal qabri. Sungguh di antara kamu duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Jadi sama nongkrong di atas orang bakar bata itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Itu hadis. Tapi ailital ghawuti tawatabawur tujuannya mau berak dan kencing. Kalau ada isyarat doa tidak apa-apa. Lepas babul wurud, Kanjeng Nabi tahu orang-orang Arab, orang Quraisy senangannya kalau berak dan buang air kecil itu di kuburan. Akhirnya Kanjeng Nabi tahu, la ayatu alal jambi khairun alal qabri. Sungguh duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Itu litalufut, takwil itu namanya. Tujuannya ngising dan ya pada contoh, terus kaki ikan. Lalu itu jadi akhirnya, tapi Gus Kausar sudah pulang. Padahal saya nggak ngerti. Itu mungkin itu Pak. Innalillahi malaikatan tantiku ala alsun adam mafil mali milang serosan. Jadi malaikat itu sengaja mengucapkan lisan kami untuk menjawab Kausar. Padahal saya nggak ngerti. Bukan saya makrifat. Guru-guru makrifat. Nah, itu memang tugas malaikat di bumi. Kalau orang yang niatnya menghormati orang lain tidak boleh mencaci orang lain, maka malaikat akan mengungkapnya. Wargeger. Padahal anak saya orang Kroso. Mana yang 6 juga ini ada di Kroso nanti malam Ahad sama Alfiah. Tapi dulu kalau saya ngerti Gus Kausar bilang itu saya nggak berani. Nggak berani nyinggung, tapi kena orang ngerti malah sudah di bodoh orang katon. Iya, saya nggak dosa, sudah nggak niat ngamplok. Tapi ternyata menjawab yang tadinya marah-marah, panitia bingung gimana tidak. Begitu saya bilang bergumil kabeh, jadi saya izin kayak sini kalau berdua, nah alas ada yang menang kayak lo si Jibril. Wah, foto-foto kan kadang-kadang dulu nonton itu, dah analisis aja menang lagi Jibril. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita berjuang NU, saya setuju lita'abud wal khidmat ala nas. Maka khidmat kepada manusia itu akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jelas, akhirnya pada waktu itu pertemuan MUI pada Mlomo yang menjawab masa kini di Karang tahun 400 lebih. Tapi untuk menjawab sekarang, yaitu di antara tahun berapa? 1444. Jadi 1000 tahun mau bisa menjawab. Itulah ulama ngarangnya bisa menjawab kondisi apapun. Nah, seperti apa? Ada. Jadi di sana kan as-sariqu was-sariqu faqtu aydiyahuma. Itu kan gimana? Memotong tangan bagi pencuri. Kan batasannya tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis. Rubu dinar, seperempat dinar. Karena Rasulullah pada itu memotong tangannya Syarif, yaitu kena mencuri bildo, puluh mahkota kerajaan. Itu senilai ada 13 gram. Yang 1 dinar, ada seperempat dinar, jadi yang 12 dinar. 1 dinar 12 dirham, rubuknya ada 3. Yang 1 dirham 3 gram 4/7. Jadi sekitar 3 gram 160 mili. Jadi 13 gram. Masa tangan cukup dihargai 13 gram? Juga di situ waktu itu Pak. Ini ya seperti Inggris sekarang ini. Wah, tidak relevan, Al-Quran sudah dan tidak relevan. Mending ini aja jangan pakai apa.
akalnya orang-orang Muhammadiyah. Jangan pakai akalnya HMU, jangan. Tapi akal dengan sunnah. Yaitu hanya ada orang penyair. Ngeten niku. Yadun bi khamsi mi'ina asjadan duya. Mestinya ngeten niku, tangan itu kalau diketok, kalau mencuri 500 dinar asjadan aidaban. Mesti 500 dinar. Wah, memberikan provokasi kepada masyarakat supaya tidak mau menerima hukum Allah, supaya tidak menerima hukum Quran. Wonten yadun bi khamsina asjadan duya. Mestinya kalau diganti harus 500 dinar, tapi karena hanya sekedar 1000 dinar, murah teman tangan. Maksudnya mau provokasi supaya masyarakat tidak percaya Al-Qur'an. Waduh, Pak, ada MK, Pak. Bukan MK yang meloloskan Gibran, bukan. MK-nya adil, langsung bikin. Adem. In kanat aminatan fasaminatun, wa in khanat fahana. Kalau tangan itu amanah, tangan itu jujur, mahal harganya. Tidak hanya 500 dinar, 1 juta dinar pun tidak boleh. Kalau tangan itu jujur. Kenapa? Kok tangan diketok hanya sekedar mencuri 13 gram? Kena mencuri, khianat. In khanat hana. Apabila tangan itu khianat, hina. Jadi kalau ingin tidak hina, kita jangan jadi orang yang khianat. Kalau kita ingin mulia, kita tidak boleh khianat. Jujur, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan. Bukan hanya diri sendiri, sampai anak cucunya akan jadi orang mulia. Allahumma. Jadi tidak ada Quran yang diarahkan. Semua. 3 bagi fakta mulia dan albab. Saya itu semantuk-mantuk. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Wah, luar biasa. Baru saya bingung. Loh, masa 1000 dinar tangan diketok, hanya mencuri 1000 dinar 13 gram kalau di tangan diketok, murah temen tangan. Tapi ternyata bukan menghargai tangan, tapi perbuatannya tangan yang menjadikan hina. Janganlah jadi tangan yang hina, tapi jadilah tangan yang mulia. Ingin anak aminatan fasaminatun. Apabila tangan itu aminah, dapat dipercaya, fasamin regane mahal. Lain khona perlahanan, apabila khianat maka menjadi hina. Pun sebenarnya kawan yang bangsa kata mungkin kan jam. Pun apa kesukaannya mawur apa sih tasnya cilik dibukit itu semawur. Tasnya gede ya manjing gitu kan. Kebetulan gimana? Urusan kakek, sing penting nyapot. Tangan bisa melihat. Tangan bisa mahal dengan catatan aminah, amin dapat dipercaya. Tapi khianat, tangan menjadi murah harganya. Jiwa kita juga begitu. Kalau kita khianat, hancurlah nama saya. Akan menjadi mulia apabila hati kita selalu amin dan amanah. Allahumma amin. Doanya. Yes, sing ngamini wong tua, insyaallah nanti. Mandinya kena yang mengani wong tua, terus ibu itu mandi jangan. Allahumma. Dalil wonten kok. Saya tidak ngarang. Qala qad ujibat da'watukuma. Qala Allah, qad ujibat teman-teman sumbadan apa da'watukuma. Sing donga Harun, sing amini Nabi Musa. Donga disaro. Amin karo Allahumma pada baik. Malah tersing dongane wong ngono. Niku biasa tasono indah, katone indah. Tapi yang wong tua ada diterima. Iya. Dongane ke sing tua-tua. Amu tok. Tapi mandi. Lah, dongane seho. Sing mandi itu sing ngamini Allahumma. Mudah-mudahan Anda Muhammad Salahuddin bin Amrullah paling ada tetap soleh, aliman, hafidun, li kalamika ya Allah, yakni Al-Quran. Allahumma amin. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa
Sebab aja nabam syahid bas malaka bali dengan kana Ilyas bin Abi Hamid Muhammad Muhammad Salim Nabi Ibrahim wa Ismail alaihissalam jamin awliyatul bidatina Indonesia usahanya dan rahmatullah syaitan dibuat mana semasa ila wakiman balagatina fi qolati ambi wa usilah dan nawbat Syamul Fatihah A'udzu billahi ya na'budu wa Allah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam hamdan yuafi ni'amahu ya rabbal alamin kama yad'u jalalika wa taqdiratika wa rasulina bil ummi wa ala washabihi wa sallam tasbih bi qadri azamatidatika fi kulli hayy Allahumma ya rabbi hikmati qaulika ya Allah ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah wa ataina al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran bi walidayya wa lam yakun jabbaran ya Allah Allahumma ja'al maqtunana ya Allah Salahuddin min al-barin ya Allah min al-ulama ya al-amilin wa min as-salihin wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syai' wa ilahi anta maqsud wa al-matlubi Allahumma ja'alna hadha mustaman marhum wa tafarrana bi Allahumma hadina haflatana ya Allah haflatan syakur wal ya Allah haflatan mubarakah haflatan maimunah bi rahmatika ya amin Allahumma ya Allah beli nazratal haram yang di bawah sucian masya wa salam ala fi rahmatika ya amin beli nazratal haram ma ahli wal aulad marratan ba'da marrat bi rahmatika ya amin Allahumma inna nas'aluka khairal qaryah ambit wa khairal aliyah wa ma fiha wa na'udzubika min syarril qaryah Masyaallah bi rahmatika ya arhamin Allahumma inna nas'aluka syi'atan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali warzuqna rizqan wasi'an wa adkhilna bi rahmatika ya arhamin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik bi rahmatika ya arhamin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma barik fi auladina wa tulabina wa sulwalatil maqtul Muhammad Salahuddin ya Allah wa la tadurruhu wa ma'ruf bi ta'atika wa tasbih ya ma'alima Musa wa Adam alimhum wa ya mufahima Sulaiman fahimhum ala kitabika wa sunnati rasulika wa ya muqdal man al-hikmata wa fasl khitab atihim al-hikmata wa fasl rahmatika ya arhamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati Allahumma ya Allah rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min syada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma ighfir salati a'malana Allahumma ighfir salati ajalana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min syada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.